Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco-konco semuanya. Balik lagi bersama gua Raffi Septa Nugraha di Historistis, History Hal-Hal Mistis. Di video kali ini kita mau ngebagiin cerita lagi nih ke kalian semua tentang pengalaman pendakian teman kita. Nah, gua udah sampai di rumah narasumber kita nih. Daripada kita makin penasaran gimana ceritanya, kita langsung aja yuk ke narasumber kita. Oh ya Pong, tadi manggil subscriber lo apaan Pong? Konco-konco plek. Konco-konco plek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, konco-konco plek semuanya. Perkenalkan, nama saya Dagi, saya dari Depok. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya naik ke Gunung Cerme. Itu tahun 2015 yang lalu kan. Jadi gini Pong, awal ceritanya. Gue punya temen namanya Miko sama Eki. Mereka berdua ini pengen naik ke Gunung Cerme. Cuman karena mereka belum tahu tentang Gunung Cerme, mereka ngajak gue. Singkat cerita, Miko tuh ngabarin gue kalau dia tuh pengen naik ke Gunung Cerme. Nah terus kita melakukan pertemuan di rumah Miko buat ngadain rapat tentang pendakian ini ke Gunung Cerme. Sampailah kita bertiga di rumah Miko. Gua nanya ke Eki, lo serius mau naik ke Gunung Cerme? Kenapa nggak ke gunung-gunung yang deket Depok aja dulu, lo kan baru naik. Tapi si Eki tetap kekeh pengen ke Gunung Cerme. Nah ya udah, gua turutin maunya dia kan. Nah terus biar dia tahu tentang Gunung Cerme, gua suruh dia browsing gitu lah, biar tahu tentang Gunung Cerme. Dari ada berapa jalur tersulit apa, transportasinya naik apa kalau mau menuju ke sana. Nah, di situ si Eki maunya lewat Palutungan karena menurut dia mungkin nggak terlalu ekstrim jalurnya. Nah, terus gue putusin naik travel aja, soalnya kalau naik umum gitu kan ngecer ribet juga gitu. Mendingan naik travel aja, simple gitu kan, sampai lokasi. Di situ kita cari kontak-kontak travel gitu kan. Kita dapat kontak travel, akhirnya kita hubungi travel, kita pesen buat 3 orang. Nah, dapat lah. Terus kita udah dapat hari kapan mau berangkat, udah fix semua. Kita nyiapin logistik, alat-alat pendakian, semua udah siap. Hari berikut, pas mau pulang menuju rumah, gue di jalan ketemu sama senior gue namanya Eman. Terus gue cerita sama dia kalau gue tuh pengen mau naik ke Gunung Cerme. Terus dia nanya sama siapa aja, sama Miko sama Eki. Mau lihat mana, dia bilang. Gue jawab mau lihat Palutungan. Terus dia ngomong gini, Pong, kalau mau lihat Palutungan, kalau nanti lo ngecampnya di trek di sembarang tempat, bukan di shelter. Kalau bisa lo bikinin kopi sama bakarin rokok, udah taruh aja di dekat tenda lo, udah nggak usah diapa-apain tuh rokok sama kopi. Terus dia begitu, ya udah buat masukan ke gua juga gitu kan. Di hari hanya kita bertiga udah siap mau berangkat. Itu tanggal 2 bulan Mei tahun 2015 kita berangkat menuju Kampung Rambutan. Soalnya travel tuh nunggunya di Kampung Rambutan. Pas kita mau jalan, tiba-tiba ini si Alam datang
Terus Alam itu kita paksa buat ikut, dia mau nggak mau dia ikut gitu kan. Kita ajak ke kampung rambutan. Sampai sana ternyata travel ini isinya nggak cuman tim gua doang nih Pong, ada 2 tim lain, ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Jadi satu travel ini 3 tim. Nah udah kita berangkat itu jam 7 malam, kita berangkat menuju ke Kuningan. Nah tanggal 3-nya 3 bulan Mei tahun 2015 itu si supir jam 9 siang itu masih ada di jalan. Pikir gua kan kalau berangkat malam ya sampai Kuningan palingan pagi lah, jam 7 gitulah, telat-telat. Ini tapi jam 9 itu masih ada di jalan Pong. Pikir gua nih kayaknya ini supir nggak tahu jalan nih. Ternyata si supir tuh emang nyasar, dia bilang nyasar gitu. Sampailah ke base camp Lingkarjati itu jam 12 siang buat nurunin si tim yang pengen naik dari Lingkarjati yang 5 orang itu. Mereka udah turun, kita 2 tim lagi lanjut ke Palutungan. Sampai Palutungan ya udah kita prepare, packing ulang, ngecek barang apa aja yang kurang, udah siap semua. Akhirnya kita jalan bareng nih sama tim lain itu yang 6 orang itu. Kita saling kenalan, di trek kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah sampai pos 1, di pos 1 itu kita istirahat buat nyediain bekal air nanti buat di perjalanan gitu kan. Cerita-cerita, ngobrol sama tim yang 6 orang itu kan. Ya ngobrol-ngobrol aja apa aja tentang udah pernah naik ke gunung mana aja gitu. Nah karena emang break di pos 1 itu istirahatnya menurut gue udah terlalu lama juga, gue putusin gue buat lanjut jalan. Tapi mereka ini 6 orang ini masih ingin istirahat, ya udah gue lanjut jalan, pamit. Nah sebelum berangkat gue pesenin ke dia kalau tenda gue tuh warnanya putih sama hijau. Ya udah kita jalan, perjalanan aman, semuanya lancar. Sampai pos Tanjakan Asoy itu malam udah jam 6 lah. Kita break karena emang udah jam 6, mungkin udah malam juga, pengen diriin tenda di Tanjakan Asoy itu, pos itu, tapi penuh Pong. Nah terus gua putusin untuk agak naik sedikit pos selanjutnya aja, diriin tendanya gitu kan, karena emang di Tanjakan Asoy itu udah penuh, udah nggak bisa lah. Anak-anak setuju, lanjut ke pos berikutnya. Tapi di perjalanan emang si Eki ini udah capek banget, udah nggak bisa lanjut. Ya udah gue cari space yang sekiranya buat tenda bisa berdiri gitu, buat kita istirahat nyaman gitu kan. Nah gue dapet, ya udah kita diriin tenda, sebagian ada yang masak. Tenda udah berdiri, masakan udah jadi, kita makan lah. Selesai makan, gua sama Eki ngerokok di luar. Kalau Miko sama Alam masih di dalam tenda. Gua sama Eki ngerokok di luar. Tiba-tiba si Eki denger suara gamelan Pong. Tapi deh belum ngerasa aneh gitu kan. Dia balik ke tenda tuh, nanya sama anak-anak yang ada di tenda, kalian nyetel musik? Si Alam sama Miko bilang nggak ada yang nyetel musik kok,
orangnya aja HP lobet buat foto-foto besok aja belum tentu cukup. Nah si Eki balik lagi ke gua, lanjutin ngerokok. Makin kenceng yang dia denger Pong, suara gamelan nih Pong. Dan dia nyeletuk, ini suara gamelan makin kenceng aja. Ya gua bilang ke dia biar tenang juga mungkin kan, biar dia nggak makin risih gitu. Mungkin suara hajatan kali Ki. Nah dia bilang lagi, masa iya suara hajatan kedengeran udah sampai sini, yang udah jauh dari pemukiman. Ya mungkin Bangki salah denger kali. Tiba-tiba dia langsung Pong balik ke tenda masuk. Wah gua nggak tahu deh dia, mungkin rasa takutnya udah makin kenceng kan, makin tinggi, parnonya juga parah banget. Ya udah dia balik ke tenda, masuk ke tenda. Cuman kalau gua tetap di luar karena emang masih gua ngerokok kan, belum habis gua ngerokok belum habis. Ya gua tetap di luar. Ya gua nggak denger suara apa-apaan Pong, sunyi aja, gelap. Nah selesai gua ngerokok baru gua balik ke tenda. Itu udah sekitar jam 8. Gue bilang ke anak-anak ya udah tidur aja kan, soalnya kita besok mau lanjut pendakian, biar istirahat cukup, besok kita ada tenaga lagi buat lanjut ke puncak. Nah tidur deh tuh udah kita berempat. Jam 10 malam itu hujan, tiba-tiba tenda bocor, dalam tenda banjir semua, anak-anak kebasahan gitu, bangun. Yang bangun tapi gua sama Miko dan Eki. Si Alam nggak bangun, mungkin kecapean kali kan. Nah terus kita bertiga keluar pakai jas hujan, benerin tenda. Yang tenda bocor itu udah rapi semua. Kita balik lagi ke tenda, masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol sembari ngecek masih ada yang bocor atau enggak. Tiba-tiba Alam kebangun nih dari tidurnya. Dia ngomong ke kita begini, kalian pada budek ya? Itu depan tenda ada orang cowok minta kopi. Karena emang posisinya gue yang di depan tenda, gue cek lah, gue ambil senter, gue senterin ke depan. Nggak ada siapa-siapa gitu Bang, sepi, kosong. Gue bilang ke Ambon, gue bilang ke Alam, nggak ada siapa-siapa Lam gitu kan. Ada tadi tuh cowok minta kopi. Karena gue makin penasaran makin tinggi, gue juga keluar dong ngecek gitu kan, ditemenin sama si Miko pakai jas hujan nih. Keluar cek sekeliling nggak ada siapa-siapa, keadaan gelap gerimis, sunyi aja udah kosong, nggak ada siapa-siapa udah. Nah gua sama Miko di luar ngomong kan, oh mungkin salah satu teman-teman yang dari tim itu kali, yang 6 orang itu, yang dari travel itu kan? Mungkin kan. Ya udah kita berdua ya positif aja kan, mungkin ya dia gitu. Gue masuk lagi sama Miko ke dalam tenda, bilang sama Alam, nggak ada siapa-siapa Lam, mungkin yang lo lihat orang yang kelompok dari yang 6 orang itu kali. Kita udah tidur semua. Pagi kita bangun buat lanjut pendakian ke puncak. Sebelum pendakian kita masak-masak, sarapan dulu. Selesai sarapan kita lanjut jalan ke arah puncak. Terus sampai puncak kayak orang sewajarnya aja gitu, foto-foto, bikin kenangan lah istilah di puncak gitu kan. Foto, selesai foto ya kita udah puas di puncak. Kita berempat turun sampai tenda itu jam 12 siang. Karena posisinya pas banget buat makan siang ya kita masak. Selesai masak kita makan siang.
tiba-tiba gue tuh ngelihat orang yang dari kelompok yang 6 orang itu. Satu gue inget banget mukanya, gue tegur, "Bang, naik sendirian?" Dia jawab, "Enggak kok, itu masih ada temen di belakang." Lah ya, satu persatu mereka datang gitu. Oh iya, masih lengkap 6 orang. Gua sama Miko saling tatap muka nih. Berarti semalam yang Alam lihat siapa gitu kan. Nah, kita jadi kumpul lagi kan sama mereka kan, ngobrol lagi. Mereka nitipin pesen yang 6 orang itu ke kita. Kalau nanti turun jam 9 malam kita belum turun, sama travel tinggal aja nggak apa. Oh ya udah. Mereka berenam lanjut ke puncak. Di situ kita packing. Nah, gue sama Miko ini nanya ke Alam, "Semalam yang lo lihat itu apa? Siapa gitu? Lo salah lihat kali." Tapi gue tahu Alam lah, kalau Alam itu emang kalau bener itu dia pasti kekeh ngotot gitu. Bener kalau yang dia lihat itu ya orang cowok minta kopi. Tapi ya gue cek nggak ada siapa-siapa ya. Udah di situ ya gue putusin, ya udah nggak usah didebatin lagi masalah itu kan. Soalnya kita juga udah kesiangan juga, takutnya nanti kita turun kemalaman. Udah selesai packing ya kita lanjut arah turun. Sampailah kita di base camp Palutungan, udah sampai bawah itu jam 8 malam. Karena emang janjiannya jam 9 sama si travel jam 9 baru datang. Nah, travel nanya, "Tim yang lain mana?" Oh, dia kalau jam 9 belum sampai bawah tinggal aja gitu kata mereka. Nah, yaudah akhirnya kita tinggal, travel kita jalan arah pulang. Kita sampai Depok dengan selamat, alhamdulillahnya. Nah, besokannya kita ketemuan lagi untuk saling bercerita gitu kan, ngobrol sembari saling tukar foto. Salah satu fotonya Miko itu ada yang janggal gitu, ada yang aneh. Pas dilihat itu kayak ada rambut gitu, sedangkan dari kita berempat itu nggak ada yang rambutnya seperti itu. Nah, di situ karena kita merasa aneh, kita nanya dong ke guru ngaji kita gitu kan. Kebetulan beliau juga orang bisa lah gitu kan. Menurut pandangan beliau itu penunggu sana bentuknya itu monyet gitu. Nah, dari situlah, dari mulai si Eki denger gamelan, si Alam ngeliat orang minta kopi, si Miko fotonya ada yang aneh. Di situ gue baru inget Pong, kalau ternyata gue lupa apa yang dipesenin sama si Om Eman itu. Bikin kopi, bakar rokok, taruh di tenda, dan gue nggak ngelakuin itu. Nah, disitulah gue baru inget, pantesan pendakian gue ada yang janggal semua gitu kan. Ya tapi syukur alhamdulillah sampai sekarang ya kita selamat gitu kan, sehat. Tapi ya gue kalau untuk foto itu nggak bisa ngasih unjuk sih Bang. Mungkin kalau menurut guru ngaji gue ya mendingan dihapus saja lah daripada ada yang aneh-aneh gitu kan. Ya udah gue hapus. Ya itu pengalaman gue naik ke Gunung Cermek seperti itu. Oke, konco-konco semuanya,
Demikian cerita dari teman kita yaitu Bang Dargi. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Bang Dargi buat konco-konco semuanya. Ya, konco-konco semua, kalau pesan dari gua, kalau kalian emang hobi naik gunung, ketahuilah gunung yang akan kalian daki. Sebelum melakukan pendakian, siapkan dulu alat-alat kalian, jaga kesehatan kalian, jaga sikap di gunung. Ya udah gitu aja. Sekian dari Historistis kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.